Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Hijrah Selebriti yang dipersembahkan oleh Gemerlap sorot lampu kamera ternyata tak serta-merta membanjiri hati Terry Putri dengan kebahagiaan yang ia impikan. Di balik senyum manisnya di depan kamera, ada banyak air mata yang mengalir untuk sebuah kegagalan. Hingga akhirnya Terry mendapatkan kedamaian jiwanya dalam barutan hijab. Namun tak banyak yang tahu, perjalanan hijrahnya harus ia lewati dengan perjuangan iman yang berliku. Terry harus rela merasakan peristiwa kehilangan yang menyakitkan sebelum akhirnya mendapatkan hidayah dari Sang Maha Pencipta. Cantik, seksi, dengan lirikan mata menggoda dan suara yang khas. Sosok Terry Putri dikenal sebagai salah satu ikon presenter seksi papan atas Indonesia. Deretan acara televisi yang pernah dipandunya dan beberapa judul sinetron yang pernah ia bintangi menjadi salah satu bukti eksistensi Terry Putri dalam dunia entertainment Indonesia. Image seksi memang begitu melekat pada sosok Terry Putri. Deretan foto-foto dengan pakaian seksi dan pose menggoda seakan menjadi gambaran identitas seorang Terry Putri yang jauh dari nilai-nilai Islami. Banyak orang di luar sana, kalau mereka melihat dan membandingkan, kasat matanya pasti terlihat jauh sekali. Ada yang bilang, wah, berubah 180 derajat. Tapi kalau berbicara mengenai masalah ibadah, masalah keyakinan, itu adalah hal yang dibalik pintu, ya, yang tidak ditunjukkan di depan kamera selama aku 15 tahun bekerja dan membawakan acara, main sinetron, film, dan lain-lain. Tak hanya dikenal dengan image seksinya, perjalanan asmara Terry Putri juga tak luput dari kontroversi. Di awal membangun karirnya, Terry Putri sempat menjalin asmara dengan penyanyi Aldi Bragi. Namun tak lama berselang, jalinan kasih keduanya harus kandas. Status Aldi sebagai duda dan nama besar Bragi sempat dituding sebagai alasan putusnya kisah asmara Terry dan Aldi. Pada saat itu ya pasti orang yang terdekat, yang tahu aku, yang menyaksikan, yang menjadi saksi perjalanan hidupku selama ini. Jadi yang aku amankan pada saat itu adalah keluargaku dulu. Hati mereka, aku jaga pandangan mereka sebelum akhirnya aku mempublikasikan itu semua. Terry akhirnya menemukan tambatan hatinya pada Ruli Johan, seorang sahabat lama yang kembali ia temui dalam sebuah ajang pertandingan bola basket. Tak lama menjalin kasih, keduanya memutuskan untuk menikah pada tanggal 5 Desember 2009. Mendapatkan pendamping yang bukan merupakan sosok public figure, Terry Putri berusaha mencari kebahagiaan yang ia cari selama ini. Sayang, takdir ilahi berkata lain. Rumah tangga Terry harus berakhir dengan perceraian pada tahun 2012. Jadi pada saat aku bercerai, aku merasa bahwa ya Allah, dan aku bilang ke papaku, mudah-mudahan ya dengan apa yang aku alami selama ini di dunia pernikahan membuat aku semakin sadar bahwa memang pesan papa bahwa sabar itu tidak ada batasnya, dan aku sudah melewati itu semua. Jadi hikmahnya besar sekali. Tertatih menyembuhkan luka hatinya, Terry mulai mencari makna hakiki dari kebahagiaan yang ia cari selama ini. Dalam keterpurukannya, tak jauh
jarang ia mempertanyakan jalan takdir yang dituliskan Sang Maha Pencipta untuk dirinya. Dan waktu itu karena dia lagi dalam proses healing dirinya sendiri, dia jadi mencoba mencari sebetulnya apa yang bisa bikin gue tenang. Karena pada saat gue ketemu dia dulu, dia tuh benar-benar di dalam kondisi yang unstable atau nggak tenang banget gitu loh. Bahasa gue ya, sering nangis, sering kesel, sering marah, sering merasa sendirian. Padahal sebenarnya dia punya banyak teman. Dan meski berusaha memperbaiki diri, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala belum sepenuhnya menyentuh hati Terry. Gemerlap dunia selebrita yang terkadang terlihat menggoda, tak jarang menjadi sebuah fatamorgana yang sulit untuk Terry hindari. Pada tahun 2013, sebuah berita miring kembali menghancurkan image Terry Putri. Foto-foto kedekatannya dengan Charlie Van Houten tersebar luas di media sosial. Status janda yang melekat padanya semakin membuatnya tersudut. Tidak bisa kontrol, itu di luar kendali kita. Tapi pada saat aku sudah mengamankan keluargaku, dalam artian mereka sudah tahu sebenarnya, jadi apapun yang orang bicarakan di luar sana, yang penting mereka sudah tahu, jadi mereka tenang, aku juga tenang. Tapi yang pasti support orang-orang terdekat. Lagi-lagi, Terry harus menghadapi ujian demi ujian kehidupan yang tak jarang menguras air matanya. Sebersit kerinduan akan kasih sayang Allah dalam kehidupannya menjadi awal langkah kakinya berjalan dalam Islam. Terry sadar, perjuangannya mencari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan pernah mudah. Pada saat bercerai, aku merasa bahwa ada hubungannya juga dengan pesan papaku sebelum meninggal. Pesannya hanya satu. Ujian demi ujian kehidupan yang harus dilalui Terry bagai sebuah goresan cerita yang tanpa sadar membuatnya mendekat pada jalan ridho ilahi. Dua peristiwa kehilangan menyakitkan yang terjadi dalam hidupnya tak disangka justru menjadi jalan pembuka kesadaran akan kasih sayang Allah dalam hidupnya selama ini. Jadi ada dua titik balik dalam kehidupan aku yang sangat berpengaruh, yang bisa dikatakan membuat proses aku untuk mendalami spiritual lebih dalam lagi adalah pada saat ayahku meninggal, wafat tahun 98, dan pada saat aku bercerai beberapa tahun lalu, karena aku mendapatkan hikmah yang luar biasa. Kalau pada saat ayahku wafat, membuat aku jadi harus mandiri sendiri apapun yang aku lakukan. Kalau pada saat bercerai, aku merasa bahwa ada hubungannya juga dengan pesan papaku sebelum meninggal. Dia pesannya hanya satu. Apa ya, dia bilang tidak meninggalkan apa-apa kecuali ilmu dan juga kebaikan hati. Meski sempat larut dalam kesedihannya, namun pesan dari sang ayah menjadi bekal bagi Terry untuk kembali menata hidupnya. Dalam kesabaran dan keikhlasan yang berusaha ia jalani, Terry justru kembali dekat dengan jalan hidayah ilahi Robbi. Sampai sekitar akhir tahun lalu, aku sudah mulai banyak berpikir yang ada Allahnya, yang berpikir yang ada Al-Qurannya. Jadi segala sesuatu dalam hidup aku, kalau aku punya pertanyaan, aku pasti balikan ke agamaku. Dan ternyata benar, sebenarnya ya, semua pertanyaan kita itu terjawab di Al-Quran. Saat hati berserah diri kepada Allah,
Tak ada lagi ketakutan akan ujian kehidupan yang akan dijalani. Hijrah ternyata menjadi jawaban dari segala keresahan dan ketakutan Terry Putri selama ini. Hijab yang kini membalut wajah cantik Terry Putri justru membawanya pada kedamaian hati yang selama ini ia cari. Dan aku sadar bahwa ternyata kesenangan itu di luar kontrol kita. Kesenangan itu contohnya seperti kerjaan yang bagus, ya, dibayar dengan bayaran yang memuaskan, teman-teman yang baik, teman-teman yang setia, itu adalah kesenangan. Tapi bisa kita kontrol nggak? Teman kita akan setia sama kita terus nggak? Apa kita bisa akan kontrol terus, kita yakin kerjaan akan terus buat kita itu semua? Enggak. Apa kita akan kerja di perusahaan yang pasti nggak akan pecat kita? Enggak. Jadi kesenangan itu aku sadar itu di luar kontrol kita. Tapi kalau kebahagiaan kita bisa kontrol sendiri. Kebahagiaan ada dalam genggaman kita. Terry yang dahulu terombang-ambing dalam kegalauan hatinya kini kembali menemukan tujuan hidupnya. Dari situ gue udah mulai bisa ngeliat banyak perbedaan. Terry yang tadinya wild, yang tadinya adventure banget, berubah jadi orang yang jauh lebih mencari makna cinta tuh lebih dari sekedar anak band, lebih dari sekedar atlet. Dia jadi punya meaning follow yang lebih dalam. Dalam hal ini adalah berhubungan dengan meningkatnya level religius dia menurut gue. Kini Terry memaknai cinta dari sudut pandang yang berbeda. Salah satu bukti cintanya adalah berusaha istiqomah menjadi seorang muslimah yang sempurna menjalankan syariat agama. Masa lalu yang kerap membuatnya menangis kini menjadi sebuah pelajaran hidup berharga yang membuka mata hatinya akan besarnya cinta Allah dalam hidupnya. Banyak yang bisa dipelajari ternyata. Kalau kita terus berprasangka baik, ternyata hal yang paling tidak nyaman terjadi dalam hidup pun pasti ada sisi baiknya. Dukungan dan cinta sahabat menjadi salah satu penguat jalan keimanan yang Terry tempuh saat ini. Namun jalan menuju kebaikan akan senantiasa diuji. Pertanyaan dan cibiran sempat mengguncang keyakinan Terry. Sesaat menikmati indahnya hidayah Sang Maha Kuasa, Terry harus kembali menghadapi ujian keimanannya. Pro dan kontra kerap mewarnai perjalanan hijrahnya. Lagi-lagi, Terry harus berjuang mempertahankan keyakinannya. Prasangka orang pasti ada, pro kontra pasti ada. Tapi aku punya kesadaran dan keyakinan bahwa, oh iya, kita kan tidak bisa mengontrol orang lain untuk berkata selalu baik tentang kita. Tidak hanya satu, tidak hanya dari satu TV, tapi gibah, talk show besar, nawarin pekerjaan. Beberapa pekerjaan dengan tawaran menggiurkan namun tak sesuai dengan prinsip keimanannya saat ini sempat menggoda Terry. Tertutupnya pintu rezeki pun sempat muncul menjadi bayang ketakutan dalam benak Terry. Tidak hanya satu, tidak hanya dari satu TV, tapi gibah, talk show besar, nawarin pekerjaan, tapi membuka aib orang lain. Bayarannya besar, ya Allah. Ujian ketaatan. Lewat itu, ujian ketaatannya lagi adalah laki-laki yang mendekati. Orang-orang yang selama ini mungkin aku idolakan. Pada saat aku berniatan untuk, oh di agamaku nggak ada pacaran. Mencari orang yang baik untuk jadi mitra taat, mitra ibadah. Tiba-tiba menghubungi, ajak ketemu, apa segala macam. Ya Allah, ujian ketaatan lagi gitu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik penolong bagi hambanya yang taat. Dalam sekejap,
Allah membayar lunas segala keresahan dan ketakutan yang sempat menghampiri relung hati Terry. Pada saat aku memutuskan untuk aku full hijab, full berkerudung, kekhawatiran kan otomatis hilang semua. Begitupun masalah pekerjaan yang tadinya aku takut mengenai masalah rezeki, Allah tunjukkan kekuasaannya. Berlipat ganda rezeki yang aku sekarang dapatkan. Alhamdulillah ya Allah, nikmat banget, aku sampai nangis tiap malam. Luar biasa ya kuasa Allah, Allah tuh gak ingkar janji. Berbagai ujian yang harus ia hadapi dalam perjalanan hijrahnya tidak membuat Terry gamang dengan hijab yang kini membalut wajah cantiknya. Bagi Terry, hijab bukanlah penghalang dirinya dalam menjalani aktivitas dan mewujudkan mimpinya. Harum banget, Ter. Nih aku pakai Vitalis Eau de Cologne. Warnanya premium dan dikemas dalam botol yang eksklusif. Wow. Kalau aku pakainya yang varian Fancy. Ada 3 varian lainnya dan wanginya tahan lama. Ini penting, tidak meninggalkan noda pada baju. Jadi untuk kita wanita muda yang ingin mewujudkan setiap mimpinya, wajib pakai Vitalis Eau de Cologne. Udah selesai nih make upnya. Oke, sekarang waktunya masuk studio. Sejatinya, hijrah adalah sebuah perjalanan menuju kebaikan yang tak akan pernah berhenti hingga akhir hayat. Ujian kehidupan berliku yang harus dilalui adalah cara Sang Khalik menyadarkan hambanya bahwa hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Karena sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada lagi ragu, tidak ada lagi rasa takut. Sudah lupa akan rasa khawatir. Hidup ini dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dalam bentangan ketaatan. Taat itu nikmat, taat itu indah. Ingin semakin sadar, bukan sekedar tahu. Ingin mendapatkan kebahagiaan, bukan kesenangan. Semua itu dalam genggaman. Modalku taat dan berperilaku selaras Al-Quran. Ini bahagiaku, dan aku tidak memaksa semua untuk mengerti aku. Inilah tafakurku, karena tujuan adalah mendapatkan dunia bahagia dan akhirat surga. Amin ya Rabbal Alamin.